Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtia. Saya dari Pendidikan Jasmani Olahraga, NIM 2237 JKR 0461. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang diksi dan kaidah makna. Apa pengertian diksi? Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Ketetapan dan kesesuaian sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memaknai suatu kata. Kaidah makna mengacu pada persyaratan ketetapan pemilihan kata sebagai lambang objek pengertian atau konsep. Fungsi diksi umum yaitu membantu audiens pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Apa saja syarat pemilihan kata dalam diksi? Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata perlu diperhatikan. Pertama, kaidah kelompok kata frase, kaidah makna kata, kaidah lingkungan sosial, karang mengarang. Hal ini dijelaskan satu persatu sebagai berikut. Pilihan kata sesuai kelompok kata frase. Pilihan kata diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata frase seharusnya pilihan kata diksi yang tepat, seksama, lacin, benar, tepat. Contohnya, makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat diganti dengan lihatan mata. Seksama, contohnya kata besar, agung, akbar, raya, tinggi, hitam, kata-kata bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi kita tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar pun hari tinggi. Begitu pula dengan kata jaksa agung tidak dapat digantikan dengan jaksa besar ataupun jaksa raya ataupun jaksa tinggi karena kata tersebut tidak seksama. Lazim. Lazim adalah kata sudah menjadi bahasa milik Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bentuk Indonesia apabila dipergunakan sangatlah akan membingungkan pengertian saja. Contohnya, kata makna dan santap bersinonim akan, tetapi tidak dapat mengatakan anjing bersantap sebagai sinonim anjing. Maka kemudian kata santapan rohani tidak dapat pula digantikan dengan makanan rohani. Kedua ini memungkinkan tepat pengelompokannya, tetapi tidak seksama serta tidak lazim dari sudut makna dan pemakaian. Pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Jenis makna berdasarkan bentuk maknanya. Makna dibedakan atas dua macam, yaitu makna leksikal adalah makna kamus atau makna yang terdapat di dalam kamus. Makna ini dimiliki oleh kadar kata kasar, contohnya makan, tidur, ibu, adik, buku. Makna gramatikal adalah makna yang dimiliki kata setelah mengalami proses gramatikal seperti proses aplikasi, penghimpunan, reduplikasi, pengulangan, dan komposisi pemajemuk. Contohnya, proses aplikasi awalan me pada kata dasar kotor, adik mengotori lantai itu. Proses reduplikasi pada kata kacang, kacang-kacangan merupakan salah satu sumber protein nabati. Proses komposisi pada kata rumah sakit bersalin, ia bekerja di rumah sakit bersalin. Berdasarkan sifatnya, maka dibedakan atas dua macam. Makna denotasi adalah makna kata sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna
yang sangat keras. Makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna kontekstual. Contohnya, ibu kota, pusat pemerintah, ibu jari, jari yang paling besar atau jempol, jamban, kamar mandi. Berdasarkan wujud makna dibedakan atas makna relevansial adalah makna kata yang mempunyai rujukan yang konkret. Contohnya, meja, baju, membaca, menulis. Makna inferensial adalah makna kata yang tidak mempunyai rujukan yang konkret. Contohnya, baik, indah, sedih, gembira. Perubahan makna berdasarkan cakupan maknanya. Perubahan makna dibedakan atas meluas. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada sebelumnya. Misalnya kata berlayar. Dulu mengurangi laut dengan memakai kapal layar. Sekarang mengurangi lautan dengan alat apa saja. B. Menyebut cakupan makna. Sekarang lebih sempit daripada makna dahulu. Misalnya kata sekarang. Dulu sebutan untuk semua orang cendekiawan. Sekarang gelar untuk orang yang sudah lulus dari perguruan tinggi. Berdasarkan nilai rasanya, perubahan makna dibedakan atas 2. Ameliorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya, dirasakan lebih baik dari hati sebelumnya. Kata wanita dirasakan lebih baik nilainya daripada perempuan. Kata istri atau nyonya dirasakan lebih baik daripada kata ini. Yang kedua, peyorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih rendah. Artinya, baru dirasakan oleh rendah nilainya dari arti sebelumnya. Contohnya, kata perempuan sekarang dirasakan lebih rendah. Artinya, kata bini sekarang dirasakan kasar. Pergeseran makna dibedakan atas 2 macam. Asosiasi adalah pergeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat. Contohnya, Tasya menyikat gigi sampai besi. Pencuri itu menyikat habis barang-barang berharga di rumahnya. Sinestesia adalah perubahan makna akibat adanya pertukaran tanggapan atau 2 indera yang berbeda. Contohnya, sayur itu rasanya pedas sekali. Kata-kata sangat pedas didengar. Relasi makna adalah 2 buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan. Contohnya, bisa berarti dapat cambuk, racun, buku berarti cetak, antara 2 dengan 2. Homograf adalah 2 buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan arti. Contohnya, teras dalam huruf inti dengan teras halaman rumah. Sedan dalam huruf isya dengan sedan sejenis mobil. Tahu dalam huruf paham dengan tahu sejenis makanan. Homofon adalah 2 buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dari arti. Contoh, bank dengan bank, masa dengan masa. Sinonim adalah 2 buah kata yang berbeda tulisan dan pengucapannya tetapi mempunyai arti yang sama. Contoh, pintu dengan pandai, bunga dengan kembang. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau perbedaan
dialek sosial, contohnya suami bersinonim laki, istri bersinonim bini, mati bersinonim wafat. Perbedaan ragam bahasa, contohnya membuat bersinonim mengubah. Perbedaan dialek temporal, contohnya bulu balang bersinonim komandan, tempa bersinonim tempel. Antonim adalah kata-kata yang berlawan artinya, contoh ruang, mudah, besar, kecil, luas, sempit. Polisemi berasal kata poli dan sama yang masing-masing berarti banyak dan banyak. Jadi polisemi berarti suatu kata yang memiliki banyak makna. Contoh, kata kepala yang mempunyai arti bahagiaan atas tubuh manusia, tetapi dapat juga berarti orang yang menjadi pimpinan pada sebuah kantor dan sebagainya. Pembentukan kata diksi, pilihan kata. Ada dua cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan dari luar bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kosakata baru dengan kata yang sudah ada, sedangkan dari luar terbentuknya kata baru menurut unsur sangat. Pertama, kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Pada bagian berikut ada diperlihatkan kesalahan pembentuk kata yang sering kita temukan baik dalam bahasa lisan maupun tulisan. Misalnya, saya kasih dua contoh. Penanggalangan awalan meng, penanggalangan awalan ber. Definisi adalah suatu pernyataan yang menerangkan pengertian suatu hal atau konsep istilah tertentu. Dalam membuat definisi, hal yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh mengulang kata atau istilah yang kita definisikan. Contoh definisi. Majas personifikasi adalah hiasan yang menggambarkan binatang, tumbuhan, dan benda-benda mati akan hidup selayaknya manusia. Seolah punya maksud, sifat, perasaan, kegiatan seperti manusia. Definisi terdiri dari definisi nominasi. Definisi nominasi adalah menjelaskan sebuah kata lain yang lebih umum dimengerti, umumnya digunakan pada pemula suatu pembicaraan atau diskusi. Definisi nominasi adalah 6 macam. Definisi simbolik, definisi etimologis, definisi reaksi adalah penjelasan tentang isi yang terkandung dalam sebuah istilah, bukan hanya menjelaskan tentang istilah. Definisi reaksi ada 3 macam. Definisi praktis adalah penjelasan tentang sesuatu hal yang dijelaskan dari segi kegunaan atau tujuan. Definisi praktis bedakan atas 3 macam, yaitu definisi operasional, definisi fungsional, definisi persuasif. Kata sarapan adalah kata yang diadopsi dari bahasa asing yang sudah sesuai dengan EYD. Kata sarapan merupakan bagian perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah banyak menyerap terutama dalam unsur kosakata bahasa asing. Kata sarapan adalah kata yang diadopsi dari bahasa asing yang sudah sesuai dengan EYD. Kata sarapan merupakan bagian perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah banyak menyerap terutama dalam unsur kosakata bahasa asing yang masuk dalam memberi pengaruh terhadap kosakata bahasa Indonesia, antara lain dari bahasa Sanskrit, Sanskerta, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Inggris, Anomasi Indonesia aslinya Bang Inggris, Inter Inggris, Quran Arab, Jumat Arab. Kata
lafal yang kita keluarkan dari mulut dengan ejaan yang tertera tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Hal yang tidak sesuai adalah bang sama dengan dalam huruf NK Jumat. Kata-kata asing diserap ke dalam bahasa Indonesia secara utuh tanpa mengalami perubahan. Penulisan memiliki kemungkinan untuk membaca bagaimana aslinya sehingga timbul anomali dalam fonologi. Contohnya Indonesia aslinya eksplosif, ekspor, eksodus. Kata kadang-kadang tidak hanya terdiri dari satu morfem, ada juga yang terdiri dari dua morfem atau lebih, sehingga menyerapkannya dilakukan secara utuh. Misalnya, Indonesia asli, Pendelas, bilingual. Kata ilmiah, kata populer, kata jargon, dan slang. Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kedua, kata populer adalah kata yang bisa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Berikut adalah contoh dari kata ilmiah, kata populer tersebut. Kata ilmiah: analog, bisa, frustasi, rasa kecewa, hina, diskriminasi, perbedaan, prediksi, ramalan, kontradiksi, bertentangan, format, pikiran, narasi, kesan, biodata, biografis, jargon adalah kata yang mengandung makna suatu bahasa, dialek, atau tutur yang dianggap aneh. Kata ini juga bisa merupakan kata sandi, rahasia untuk kalangan tertentu. Dokter memberikan kesimpulan rahasia populasi, H2O, dan sebagainya. Kata slang dihasilkan dari salah satu ucap yang disengaja atau kadang berupa pemurasakan. Sebuah kata bisa untuk mengisi suatu bidang makna yang kata lain. Ini bersifat sementara. Kalau sudah deras, susah hilang akan menjadi kata-kata biasa. Contohnya asoy, menahan, dan sesuatu yang. Pilihan kata dan pengguna diksi. Kata dari dan daripada. Contohnya, kertas itu terbuat dari kayu jati. Keterangan bahasa. Peristiwa itu timbul dari peristiwa seminggu yang lalu. Keterangan buku itu ditulis dari pengalamannya selama di Jerman. Pernyataan kata pada dan kepada. Contoh, buku catatan saya ada pada Astuti. Pengantar keterangan. Saya ketemu dengan dia pada suatu sore hari. Keterangan kata di dan ke. Contohnya, Atika sedang berada di luar kota. Fungsi kata dipanggil. Di saat usianya sudah lanjut, orang itu semakin malas belajar. Judul kedua, pembentukan dan perluasan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kesatuan pikiran yang berupa penggabungan beberapa kalimat yang mempunyai suatu gagasan atau tema. Dengan kata lain, paragraf merupakan kumpulan kalimat. Paragraf berdasarkan berbentuknya telah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Kata ganti ungkapan pengait paragraf dapat juga berupa kata ganti, baik kata ganti orang maupun kata ganti yang lain. Kata ganti orang, kata ganti yang lain. Pembagian paragraf berdasarkan jenisnya. Paragraf deduktif
subjek, predikat, dan objek. Mereka sedang belajar bahasa Inggris. Rani sedang ujian bahasa Jerman. Kalimat SPK subjek, predikat, bergerak. Doni berolahraga. Dia bermain di lapangan. Kalimat SP bel subjek, predikat, predikat. Saya memberikan kue lengkap. Bermain sepeda di lapangan. Kalimat SPO pel subjek, predikat, objek, dan lengkap. Contohnya, Bapak guru menerima dia surat. Macam-macam kalimat dan perluasan berdasarkan struktur gramatikalnya. Kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat tunggal, merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa atau setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Contohnya, dia berdiri di tempat ini. Aku terjebak macet di sana. Kalimat majemuk adalah kalimat yang luas atau kalimat yang terdiri dari dua klausa. Contohnya, kakak sedang menyiram bunga ketika ayah sedang membaca koran. Adik menari dan saya menari. Berdasarkan cara pengucapannya, kalimat dibedakan menjadi dua. Kalimat langsung adalah tulisan maupun tulisan yang disampaikan sama persis dengan apa yang dikatakan penutur atau penulisan. Contohnya, paman berkata, antarkan surat ini ke kantor pos. Ayo anak-anak berbaris dengan rapi ya, ucap Pak Guru. Kalimat tidak langsung merupakan kalimat digunakan untuk menyampaikan kembali gagasan seseorang tanpa mengutip keseluruhan kalimatnya. Contohnya, Pak Guru menyuruh anak-anak berbaris dengan rapi. Berdasarkan tujuan kalimat dibedakan menjadi empat, yaitu kalimat perintah adalah kalimat yang tujuan untuk memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong tutup pintu itu. Kalimat kedua, berita, adalah kalimat yang berisi informasi. Contohnya, kita akan berangkat ke bandara besok siang. Kalimat ketiga, seruan, adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Contohnya, wah indah sekali pemandangan itu. Empat, kalimat tanya, merupakan kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan pertanyaan terhadap suatu hal. Contohnya, kemana korban bencana itu dipungsikan. Berdasarkan cara penyampaian kalimat dibedakan menjadi tiga. Pertama, kalimat melepas akan terwujudnya jika kalimat majemuk diawali kalimat utama dan diikuti oleh kalimat penjelasan. Contohnya, saya akan diizinkan pergi dengan teman jika saya selesai mengerjakan pekerjaan. Kedua, kalimat klimaks terbentuk jika anak kalimat berada di awal kalimat majemuk dan diikuti oleh
pemikiran yang logis dan sistematis. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Lanjut, melakukan penekanan ide pokok mengacu pada kehematan penggunaan kata menggunakan variasi struktur kalimat. Kalimat efektif memiliki syarat-syarat sebagai berikut: kelogisan, ketegasan, kehematan, ketepatan, kejauhan, kepaduan, kesejajaran, kesepadan. Contoh kalimat efektif yang benar: ibu belanja sayur di pasar SPOK. Adik bermain sepak bola di lapangan SPOK. Contoh kalimat tidak efektif: hadirin sekalian dimohon naik ke panggung. Hadirin dimohon naik ke panggung. Kalimat efektifnya: sejak dari pagi dia baru menulis namanya. Sejak pagi dia baru menulis namanya. Kalimat efektif. Baik. Judul berikutnya: sejarah dan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Ini merupakan bahasa komunikasi resmi yang diajarkan di sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik dan digital. Kapan bahasa Indonesia itu lahir? Bahasa Indonesia lahir pada tahun 1928 saat dilangsungkan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Bahasa Melayu diubah namanya menjadi Bahasa Indonesia dan dideklarasikan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dan bersifat. Kedudukan bahasa
tanda baca, tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda huruf, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung, tanda kurung sempit, tanda garis miring, tanda pengikat atau huruf kapital. Berikut ketentuan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kalimat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama seorang. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam deklarasi. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap kalimat. Huruf miring. Huruf miring merupakan huruf letaknya miring, tetapi tidak sama dengan tulisan dengan pada huruf. Berikut ketentuan penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk penulisan nama majalah atau nama surat kabar yang ditulis dalam tulisan melalui daftar. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau menghapuskan huruf kebagian kata atau kata dalam kalimat. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Penulisan kata sarapan. Dalam penulisan unsur sarapan dalam bahasa Indonesia, sebagian ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan konsisten. Dikatakan demikian karena pemakaian Indonesia sering begitu saja menyerap unsur tanpa memperhatikan aturan situasi kondisi yang ada. Berdasarkan integritasnya, unsur sarapan dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu secara adat unsur, yaitu apabila unsur asli diserap sepenuhnya secara utuh, baik tulisan maupun ucapan tidak mengalami perubahan. Kedua, secara adaptasi, yaitu apabila unsur asli itu sudah disusunkan ke dalam budaya bahasa Indonesia, baik pengucapannya maupun penulisan. Singkat kata dan akronim. Singkat. Istilah singkat ialah bentuk istilah yang tulisan dipendekkan yang bermaksud untuk mempermudah. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari suatu huruf atau lebih. Pertama, singkat nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Diikuti dengan tanda titik, singkatan resmi lembaga pemerintah dan keterangan badan atau organisasi serta nama dokumen resmi terdiri atas huruf awal kata tulis kapital. Akronim. Istilah akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan kombinasi huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata tulis angka, lambang, dan bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang, bilangan, atau nomor. Dalam tulisan lagi menggunakan angka Arab, angka Romawi. Angka digunakan menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi. Sesuai waktu, nilai ulang, kualitas. Angka lazim dipakai untuk melambangkan dalam rumah, apartemen, atau kamar ibadah. Lambang bilangnya dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, ditulis dengan huruf kecuali jika kapal lambang bilang dipakai secara berbentuk seperti pensi dan peti. Oke, sekian dari saya.